Saya Muhammad Rifki Zain Kusyai dan rekan Saya Adi Iskandar Muda, kami dari tim HK Cacing Naga. Masa depan industri pertambangan kini tidak lagi ditentukan oleh sekedar volume, melainkan oleh kekuatan turnaround hebat yang didorong oleh sinergi transformasi digital, peralihan menuju electric fleet yang efisien, serta komitmen ESG yang nyata. PT Dharma Henua Tbk telah membuktikan kesiapan ini melalui lonjakan laba bersih sebesar 1.792% di tahun 2025. IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB global 2026 sebesar 3,1%. IEA mencatat proyeksi permintaan batu bara global akan mencapai rekor 8,85 miliar ton. Di dalam negeri, Kementerian SDM menetapkan domestic market obligation batu bara naik menjadi 233 juta ton. Kami merekomendasikan hold terhadap saham Dewa dengan target harga wajar di level Rp350 per saham. Strategi yang kami sarankan adalah buy on weakness. Apabila harga mendekati atau berada di bawah nilai fundamentalnya dengan narasi bull case pada harga 490 per lembar, jika kinerja dan Gayo Mineral Resources sesuai dengan harapan. Sentimen positif Dewa ke depan didorong oleh tema transformasi mereka di tahun 2025, yaitu Transforming Toward Sustainable Excellence. Dewa memperluas pengembangan bisnis ke arah digital melalui Transformation 2.0. Perusahaan juga mulai memanfaatkan Internet of Things, Artificial Intelligence, dan analitik data untuk meningkatkan produktivitas. Namun strategi insourcing Dewa berhasil memperkuat armada internal melalui in-house fleet mereka. Supplier power pada 2025, komponen besar beban pokok meliputi subkontraktor senilai 1,49 triliun rupiah, gaji atau upah senilai 867,33 miliar rupiah, depresiasi aset tetap senilai 849,58 miliar rupiah, perbaikan atau pemeliharaan senilai 819,11 miliar rupiah, hauling senilai 618,78 miliar rupiah, dan BBM senilai 260,82 miliar rupiah. Barrier to entry, Dewa sangat diuntungkan oleh kontrak jangka panjang yang strategis seperti proyek Bengalon dengan KPC yang berlaku hingga 2031 serta perpanjangan dengan Arutmin hingga 2030. Secara finansial, Dewa benar-benar menunjukkan fase turnaround yang impresif. Total pendapatan di tahun 2025 naik sekitar 6% years on years menjadi 6,39 triliun rupiah. Laba per saham juga terbang hingga 1029% menjadi 105,85 per lembar. Namun perlu kami garis bawahi, lonjakan ekstrim ini ditopang oleh negatif goodwill, yaitu keuntungan bargain purchase senilai 4,54 triliun dari akuisisi PT Gayo Mineral Resources. Kami menilai ini sebagai profit event driven, bukan murni dari recurring earnings. Untuk menentukan nilai wajar Dewa, kami menggunakan metode blended valuation melalui 3 pendekatan. Yang pertama yaitu adjusted price to book, menggunakan asumsi kelipatan 1,6 kali yang mencerminkan perbaikan neraca, menghasilkan nilai 338 per saham. Kemudian yang kedua menggunakan earning value to EBITDA, menggunakan target konservatif 10 kali, menghasilkan nilai 325 per saham. Yang ketiga menggunakan discounted cash flow, menggunakan WACC sebesar 12,25% dan terminal growth 2,5%, menghasilkan nilai 390 per saham. Penggabungan ketiga metode tersebut menghasilkan fair value di kisaran 350 per saham. Namun investasi ini bukannya tanpa resiko. Terdapat beberapa resiko yang harus diawasi dengan ketat. Yang pertama yaitu resiko bisnis. Resiko konsentrasi pelanggan sangatlah tinggi. KPC dan Arutmin menyumbang lebih dari 95% total pendapatan Dewa. Lalu resiko finansial dan likuiditas. Beban bunga perusahaan melonjak menjadi 258,69 miliar rupiah pada 2025 seiring penambahan fasilitas kredit untuk modal kerja dan alat berat. Kemudian resiko regulasi. Aspek kepatuhan governance Dewa sempat bermasalah. Pada tahun 2024, Dewa menerima denda administratif dari OJK dan surat peringatan 1 serta 2 dari BEI terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Kami menyimpulkan rekomendasi hold untuk saham Dewa dan sarankan untuk buy jika harga saham terkoreksi hingga menyentuh area nilai wajarnya atau di 350 per lembar.